Ambrung terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut, sehingga tato elang di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur sesisir, perutnya buncit. Ia terlihat kumal seperti tidak terurus. Satu dua mobil truk pengangkut pasir melintasi Ambrung. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. Dua buah botol bir kosong tergeletak di samping Ambrung. Kedua kakinya nyeker, entah raib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Ambrung. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh sopir truk di pinggir jalan. Ambrung memang seorang pejudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Ambrung. Nasib Ambrung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Ambrung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya Ambrung sempat menang. Uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes. "Uang kau sudah habis, mau gimana lagi?" tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. "Iya Ambrung, sudah sana pulang." Sukarta si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran mengusir Ambrung sambil tertawa. "Sebentarlah bang, aku masih mau main ini." Ambrung masih penasaran. Dia yakin kalau terus bermain pasti akan menang. "Ya main pakai apa?" Kohar meledek Ambrung. "Ayo pasang," ajak bandar. 5 orang melemparkan uangnya pada papan dadu. Sangat mudah bermain judi dadu ini. Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain, para pejudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu. Semacam gambar pada kartu gaplek. Ambrung bengong saat melihat mereka bermain. "Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Ambrung pada salah satu penjudi. "Alah, diam kau." Dia tidak mau menerima saran dari sang pecundang. Setelah satu permainan selesai, Ambrung melirik Sardi, temannya satu kampung. "Aku mau ngutang uang dulu sama kau," bisik Ambrung. "Yang minggu lalu juga belum kau bayar, Brung." Sardi kesal. "Ini yang terakhir, aku janji masih bayar." Dengan terpaksa Sardi meminjamkan uangnya. Ambrung kemudian berjudi kembali. Sialnya, dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Ambrung menyerah. Dia rasa cukup untuk malam ini. Saatnya pulang. Tapi teman-temannya Ambrung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Ambrung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Ambrung. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya sang sopir truk membuang Ambrung di pinggir jalan. Dari kejauhan seorang sopir truk menyadari kalau ada yang sedang tertidur di pinggir jalan. Sopir itu membunyikan klakson saat melintas di depan Ambrung. Seketika saja kepala Ambrung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Ambrung mencoba untuk bangkit. Dari kejauhan, ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah." Tiba-tiba sebuah mobil pick-up melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Ambrung. Entah siapa yang meninggal. Ambrung juga tidak tahu sekarang dia sedang ada di mana. Yang jelas, ada satu hal yang membuatnya senang.
Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka bisa menyebutnya uang kematian. Segera Ambrung beranjak pergi. Ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga, Ambrung bersembunyi. Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran, lalu mengenakannya. Tidak ada satupun yang mengenali Ambrung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensolatkan jenazah. Tanpa sengaja, Ambrung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang untuk sedekah mayat. Ambrung tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan ia mendekati meja itu dan berhasil mencuri sekepok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga. Nanti malam, uang itu akan digunakan untuk berjudi. Selesai sholat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi dihantui pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Ambrung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi dia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi ke temannya. Jangan pulang dulu lah, kita mampuk lagi Brung, ajak temannya. Enggak, kalian tega sama aku. Ambrung menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. Kali ini kita nggak bakal jailin kamu lagi, Brung. Enggak, aku ngantuk, mau pulang. Dari kemarin belum pulang, istriku pasti khawatir. Ambrung pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Ambrung mencoba untuk ngobrol dengan sopir angkot. Tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja, seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Ambrung melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau angkot yang ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau hilang. Aneh, Ambrung menggelengkan kepala. Ambrung perhatikan bukannya semakin menjauh, bayangan itu malah semakin mendekat. Pak, ada orang yang ngikutin kita, kata Ambrung pada sopir angkot. Mana uang saya? Bukannya menjawab, si sopir angkot malah minta uang. Uang? Ambrung menoleh ke arah kemudi. Ambrung berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot, lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti, lalu perlahan berjalan mundur, mendekati Ambrung yang masih kesakitan. Angkot itu mendekat. Ambrung bangkit lalu lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot itu terus mengejarnya. Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Ambrung berbelok ke jalan tersebut agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Ambrung akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor pintu dengan sangat keras. Nafasnya tersegal-segal. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. Tika, buka pintunya. Tidak lama kemudian pintu bersuara, pertanda ada seseorang yang membukanya. Kemana saja sih Pak? Tika masih mengucek matanya yang kantuk. Ia geram dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Ambrung menerobos masuk. Tika heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi lantaran maling. Kamu kenapa Pak? Maling lagi? Tika menghampiri suaminya. Udah jangan banyak ngomong,
tutup pintunya. Ambrung malah balik marah. Tika menggelengkan kepala sambil berdecak-desak. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu tabiat Ambrung tidak pernah berubah. Senang maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarga malah Tika. Ia berjualan uduk di SD Sukaresmi, tempat anaknya sekolah. Pak, itu siapa di luar? Tika mengintip dari balik jendela. Tik, jangan diintip, desis Ambrung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang terbaring ketakutan di atas sofa butut. Dia ngeliatin rumah kita terus, Pak. Aku gak bisa lihat wajahnya, samar gitu.